Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Harus semangat. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Nah, ini adalah materi tema satu, subtema satu, pembelajaran 4. Nanti anak-anak yang tidak bisa menyaksikan video ini juga bisa membuka buku di tema satu, subtema satu, pembelajaran 4. Oke? Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo, kondisi astronomis dan geografis negara kita Indonesia kan? Nah, masih ingat tidak? Kali ini kita akan lanjutkan dengan kondisi geografis pulau-pulau besar di negara kita Indonesia. Yuk, kita mulai dari pulau mana yang paling besar? Ya, kita mulai dari Pulau Sumatera. Ini ya, anak-anak lihat di pojok ini ada gambar Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luasnya 473.481 kilometer persegi, anak-anak. Nah, ini adalah batas-batas wilayahnya. Batas utara Pulau Sumatera itu ada Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, kemudian batas selatannya ada Selat Sunda, nanti di bagian barat ini, di sini, ini ada, Samudra Hindia dan di sebelah timurnya ini yang berbatasan dengan Malaysia ini ada Selat Malaka. Nah, batas daratnya di bagian utara, Pulau Sumatera itu berbatasan dengan Malaysia, kemudian di selatan tidak ada batas darat karena di selatannya langsung Selat Sunda, jadi tidak ada daratan. Di sebelah baratnya ada setelah Samudra Hindia itu ada, eee, negara India ya di sebelah baratnya mana, Sumatera itu, dan di bagian timur itu berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Nah, ini sebenarnya di selatan ini berarti ada Pulau Jawa nanti ya, tapi lebih ke Selat Sundanya. Nah, ini beberapa pantai yang terkenal yang ada di Pulau Sumatera. Ada Pantai Iboi, Pantai Sorake, Pantai Carocok, Pulau Jemur, Pasir Panjang, Nongsa, Tanjung Tinggi, Pantai Pasir Putih, Pantai Trikora, sampai Pantai Parai Tenggiri. Nah, laut yang meliputi wilayah Sumatera adalah Samudra Hindia. Ini beberapa daratannya anak-anak yang terkenal ada dataran rendahnya ada Melambo, Singkil, pernah dengar ya? Kemudian nanti yang penting yang sering ditanyakan lagi adalah nama-nama gunung anak-anak. Gunung apa saja yang ada di Pulau Sumatera? Nah, kemarin yang terkenal sering meletus itu Gunung Sinabung. Terus ada gunung yang mirip seperti di Pulau Jawa. Di Jawa kita punya Merapi, di Sumatera ada Marapi, ada Gunung Leuser, Gunung Kerinci, Gunung Dempo, nah, banyak ya. Nah, lautnya utara ada Laut Jawa, di selatan kita berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat Selat Sunda, dan di sebelah timur Pulau Jawa itu berbatasan dengan Selat Bali. Kemudian kalau daratannya bagian utara Pulau Jawa berbatasan dengan Laut Jawa dan setelah Laut Jawa ada Pulau Kalimantan. Di bagian selatan kita adanya Samudra Hindia ya, kemudian seterusnya Samudra Hindia tuh nanti ya ada Australia. Nah, kalau bagian barat Pulau Jawa itu berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Di bagian timur, setelah Selat Bali, pulau apa selanjutnya? Ayo, Pulau Bali. Oke. Nah, siapa bisa menyebutkan nama-nama pantai yang terkenal di Pulau Jawa? Ini seluruh Jawa ya, jadi dari Jawa Barat sampai Jawa Timur dan Jogja ada di tengah-tengahnya. Ini semua pantai yang ada di Pulau Jawa dan yang paling terkenal buat kita ini yang bawah sendiri ini pantai apa? Pantai Parangtritis. Baik. Nah, nama-nama lautnya ini ya dan nama dataran ya. Ada Laut Jawa, Samudra Hindia, datarannya ada dataran rendah Surakarta, Semarang, dan ada dataran rendah di Madiun. Gunung-gunung yang di Pulau Jawa, siapa yang sudah tahu?
Ya, ada Gunung Ciremai, Gunung Papandayan, Gunung Salak. Ini yang terkenal nih, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah banyak ya, Sindoro, Sumbing, Merbabu, Merapi. Nah, dan yang kemarin pernah meletus besar tuh di Jawa Timur, Gunung Lawu ya anak-anak. Abunya sampai ke Jogja loh. Baik, kita menyeberang ke Pulau Kalimantan. Besar ya Pulau Kalimantan anak-anak, luasnya lebih dari Pulau Sumatera bahkan 743.330 kilometer persegi. Nah, batas lautnya apa saja? Tuh, di bagian barat ada Selat Karimata, ini yang berbatasan dengan Pulau Sumatera. Di bagian timur berbatasan nanti dengan Pulau Sulawesi, di antara Sulawesi dan Kalimantan itu ada namanya Selat Makassar. Nah, di bagian selatan ini yang berbatasan nanti dengan Pulau Jawa ada Laut Jawa, dan di bagian utara tidak ada lautnya ya, karena di bagian utara nanti ada batas daratannya, yaitu berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan itu. Jadi orang-orang Kalimantan, Nak, kalau mau ke Malaysia dia tinggal jalan kaki aja nyampe, nggak usah naik pesawat. Ini batas daratannya Pulau Kalimantan. Ada bagian barat ada Bangka Belitung, ada Pulau Bangka Belitung di sana, bagian timur ada Pulau Sulawesi, bagian selatan ada kita, Pulau Jawa, dan di bagian utara tadi sudah Missouri sampaikan di awal ada Malaysia. Baik, kemudian kita akan mengenal nama-nama pantai di Kalimantan. Ini negara kita, provinsi-provinsinya hampir semua punya pantai ya, Nak, ya. Pulau-pulaunya ini di Kalimantan ada Pantai Kakaban, Pantai Sinka, Pantai Samber, Pantai Maratua, Pantai Sangalaki, Pantai Beras Basah, namanya lucu-lucu ya. Pantai Monpera, Pantai Kijing, dan Pantai Amal Baru. Lautnya tadi Laut Jawa, Laut Sulawesi, ada juga Laut Natuna di sini. Laut Natuna itu ada di bagian ekor. Kalimantan itu kan kayak burung ya. Di dekat bagian ekor ini ada Laut Natuna di sana. Nah, yang ini nama dataran-datarannya ya. Nah, anak-anak nanti bisa dibaca sendiri. Kalau di buku kosong. Jadi nanti anak-anak bisa mencocokkan titik-titik kosong di buku dengan materi yang dari Missouri ini. Nanti akan Missouri kirim juga di grup WA. Kemudian ada nama-nama gunungnya, Gunung Mando, Gunung Bawang. Nah, ya. Selanjutnya kita terbang ke Sulawesi. Berapa luasnya Sulawesi ya? Ayo, siapa tahu? Pulau Sulawesi luasnya 174.600 kilometer persegi. Ini kelihatannya besar, tetapi apa? Banyak lautnya Sulawesi itu. Sebenarnya datarannya sangat sempit. Nah, ini dia batas lautnya. Di bagian timur ada Laut Banda. Di bagian barat ada Selat Makassar. Di bagian selatan ada Laut Sulawesi. Di bagian utara ada Laut Flores. Ini batas daratannya di bagian timur ada Kepulauan Maluku, bagian barat ada Pulau Kalimantan, bagian selatan berbatasan dengan Pulau NTT dan NTB, bagian utara Sulawesi itu langsung berbatasan dengan apa? Dengan negara Filipina. Kemudian ini nama-nama lautnya ya, ada Laut Sulawesi, Laut Wakatobi, Laut Bunaken yang terkenal dengan keindahannya ini anak-anak. Sulawesi itu taman lautnya indah-indah. Ayo anak-anak rajin belajar, sukses, punya uang banyak, bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah. Baik, ini nama-nama pantai, nama dataran rendah, dan nama gunung. Silahkan dibaca. Ada pantai Likupang, Pantai Talise yang terakhir terkena tsunami itu ya, Nak, ya, Pantai Talise itu ya. Nah, kemudian dataran rendahnya tuh ada Ujung Pandang, Polewali, banyak ya, dan nama gunung-gunungnya ini
ada Mahawu, Bawakaren, Latimojong, Karangetang, yang kemarin cukup terkenal tuh Gunung Karangetang, yang sering-sering disebut. Nah, Gunung Soputan sama Karangetang ini sering-sering disebut gunung di area Sulawesi. Kemudian kita ke Papua ya, Nak, ya. Nah, ini paling luas ini Papua 786.000 kilometer persegi. Nah, batas utaranya Laut Filipina, batas baratnya Laut Arafuru dan Laut Banda, batas timurnya Samudra Pasifik, dan batas selatannya Laut Arafuru. Batas daratannya yang utara nggak ada daratan, adanya samudra. Barat juga nggak ada daratan, adanya Laut Arafuru. Timur, nah Papua kita di bagian timur itu berbatasan dengan negara lain juga anak-anak, namanya Papua Nugini. Jadi kalau mau ke Papua Nugini juga tinggal jalan kaki tuh orang-orang Papua. Nah, bagian selatan ada Laut Arafuru dan daratannya kalau jauh banget itu ada benua Australia. Nama-nama pantai yang ada di Papua, ada Pantai Teluk Triton, Pantai Yanbeba. Nah, dan yang paling indah di Papua itu terkenal dengan, pantai sekaligus pulau kecil yang namanya Raja Ampat di Manokwari. Ini juga nih destinasi wisata yang, paling asik kata orang-orang kaya ya, Nak, ya, yang punya uang banyak buat berlibur. Ayo makanya kerja keras, sekarang belajar, besok sukses, kita tinggal menikmati, hasil pekerjaan keras kita. Nama gunungnya ada Gunung Puncak Wijaya, ini yang tertinggi dan terkenal. Ada Gunung Trikora, Gunung Mandala, ada Gunung Valentine, dan ada Gunung Papua Peak, puncak Papua ya. Selain gunung di Papua juga ada dataran rendahnya ya, ada dataran rendah pesisir di bagian selatan Papua, ada dataran rendah di pesisir pantai Arafuru, ada dataran rendah di pesisir Transfly, kemudian ada pesisir Teluk Papua, dan ada di pesisir barat Laut Papua. Nah, sampai ini ada pertanyaan nggak anak-anak? Nah, nanti dipelajari ulang ya. Nah, sekarang sudah tahu kan ya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Coba sekarang anak-anak boleh cari di internet tentang 3 wilayah ini. Pulau Bali, batas wilayahnya utara, selatan, barat, timur apa? Kemudian gunung dan pantai yang terkenal di Pulau Bali apa? Yang kedua, Nusa Tenggara. Cari, Nusa Tenggara itu batas wilayahnya utara, selatan, barat, timur apa? Kemudian pantai dan gunung yang di sana apa? Dan satu lagi Maluku ya. Cari deh anak-anak Maluku, batas wilayah Maluku, utaranya apa, selatannya apa, timur, barat apa, dan gunung atau pantai yang terkenal di sana apa. Nah, jadi 3 wilayah ini nanti anak-anak cari di internet pakai HP ya, kemudian ditulis di buku, nanti di-upload di Google Classroom. 3 batas wilayah, kemudian pantai dan gunung yang terkenal di sana. Oke? Nah, nanti kalau bingung boleh tanya di chat grup. Gitu ya anak-anak. Sampai sini materi pelajaran kita tentang IPS hari ini. Semangat belajar biarpun di rumah bersama ayah bunda. Nah, insya Allah semua akan dapat meraih kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!